Gak lengkap rasanya kalau nggak nambahin film action seru dari Korea ya. Yap, salah satu pemasok film action terbaik yang nggak boleh kalian lewatkan. Kembali dengan gua lagi Ari di sini yang hari ini bakal langsung ngasih film dari genre action lagi nih. Dari aksi brutal yang bikin jantungan sampai plot twist yang mungkin nggak bisa ketebak gitu ya. Tentu bakal ada di 5 film action Korea terbaik di pertengahan tahun 2024 ini. Dibuka dengan sebuah kisah nyata, Hijack 1971 ini bakal membawakan sebuah tema kejahatan kelas atas yang dikemas dengan aksi super intens dengan kisahnya tersebut. Dramatisasinya keren banget dan juga cocok banget lah ditonton sendirian. Berkisah jauh di tahun 71-an, sebuah penerbangan komersil dari Sokcho ke Seoul menjadi penerbangan paling pilu yang dipimpin oleh Kapten Gusik dan kopilot Tae-in gitu. Suasana sangat intens banget ya saat seorang pemuda bernama Yong-dae membawa granat gitu dan membajak pesawat tersebut. Dia memaksa penerbangan dialihkan ke Korea Utara ya, yang mana lagi konflik banget sama selatan. Tae-in bersama kru dan juga penumpang lainnya harus mencari tahu nih cara untuk menghentikan pembajakan ini. Atau mereka kalau udah lewat ke Korea gitu ya akan dianggap sebagai pengkhianat oleh negaranya sendiri. Simple namun intens adalah dua kata yang memang pertama kali terlihat saat gua nge-review film ini men. Simpelnya karena memang ceritanya yang emang cuma simple aja gitu. Dan intensnya karena suasananya memang diambil dari kisah nyata yang bener-bener bikin intens men. Walaupun memang dari segi CGI dan komputernya masih terlihat cukup kaku ya. Apalagi gue nontonnya di TV gede by the way ya. Jadi ya kelihatan jelas lah kualitas dari filmnya. Tapi secara mengejutkan masih it's okay loh. Dan gak ganggu banget kayak film-film CGI berlebihan dan menurut gue aman-aman aja sih gitu. Gak ada lelucon atau drama kayak tipikal film Korea lainnya. Dan ini pas banget buat jadi ajang ketegangan tontonan weekend lu semua. Film keluaran Sony ini punya rating yang cukup tinggi ya, di 6,9 men. Dan worth it ditonton juga karena udah tayang di Apple TV. Jadi yang mau nonton bisa langsung aja buruan ke platformnya gitu. Action konyol yang satu ini bakal bikin lu semua mood booster men. Di film Handsome Guys ini bakal penuh dengan sebuah genre unik yang menggunakan komedi, action, dan juga horor. Bakal unik banget sih buat ditonton ya. Fokusnya pada dua cowok eksentrik ini nih, yaitu Jae-pil dan juga Sang-ko di hari pertama mereka pindah ke rumah impian mereka. Malah jadi sebuah dugaan bahaya ya dari polisi lokal di sana gitu. Mereka diawasi di rumahnya sendiri, tapi meskipun begitu mereka nggak menghiraukannya men. Tapi semua berubah saat mereka nolong remaja perempuan bernama Mina yang malah dikira penculik oleh polisi yang mengawasi mereka. Situasi makin kacau nih pas tahu kalau ada yang cari si Mina ini. Ini totally beda banget sama film-film action Korea lainnya, dimana ngasih sebuah kisah yang konyol banget ya, dengan bumbu horor yang wah absurd banget men, tapi tetap bikin gua ngakak gitu. Ceritanya ringan banget dan emang buat seru-seruan aja untuk ditonton gitu. Apalagi dialog yang emang terlihat polos dan komedi slapsticknya yang dapet banget men. Jadi filmnya berasa kayak bukan film action tapi ya banyak banget actionnya gitu. By the way ini bener-bener film action loh ya, dan action juga penuh dengan adegan yang seru juga. Maka dari itu gue nggak komplain lah dapat rating 6,5 di situs IMDb. Udah pas lah dan bener-bener ngasih rasa serunya aja gitu buat ditonton. Nah, langsung masuk ke film action serius ya, Escape. Seperti judulnya yang juga banyak banget scene kejar-kejaran ala keluar dari penjara yang intens. Tapi ini bukan soal dari penjara loh ya. Ceritanya ada seorang sersan bernama Lim Gyunam yang udah muak 10 tahun bertugas jadi tentara Korea Utara men. Lim Gyunam ini siap kabur ke Korea Selatan ya, dengan mulai merencanakan misinya ke zona dimiliterisasi di Korea situ gitu. Tapi rencana kaburnya tersebut ketahuan sama prajurit Kim Dong-hyuk yang malah berusaha kabur duluan dengan menggunakan peta yang dibuat oleh Lim Gyunam. Gyunam pun berusaha menghentikan si Dong-hyuk ini ya, tapi ternyata malah dijebak dan dianggap pemplot oleh prajurit di sana gitu. Teman masa kecilnya si Gyunam yang punya pangkat mayor bernama
bernama Lee Yeon Sang pun datang buat menginvestigasi serta merencanakan sebuah rencana buat ngelepasin Gyunam dengan diangkatnya sebagai pahlawan di sana gitu. Tapi karena si Gyunam ini udah muak ya, ia bener-bener bertekad gitu, yang udah bulat langsung kabur dan berhasil lewat zona dimiliterisasi Korea Selatan. Jujur aja nih film asik banget men buat ditonton, apalagi sama adegan-adegan krusialnya seperti ngelewatin ladang ranjau dan baku tembak, bikin gue tetep melek banget buat nonton sampai habis ya. Walaupun jujur aja dari ceritanya ini banyak banget plot hole-nya ya asik-asikin aja lah, karena gue ngelihat ini film bukan dari ceritanya tapi dari aksi serunya itu. So balik lagi nih, kalau lu lagi nyari film aksi yang singkat tapi tetap bisa ngasih tensi yang cukup serta nggak peduli sama ceritanya yang memang banyak plot hole yang ini sih, Escape nggak bakal ngecewain kalian lah. Dari ratingnya di 6,4 situs IMDb. Actionnya yang keren dan karakternya memang menjanjikan, ngebuat lu bakal refreshing sejenak nih di weekend ini. Gak kalah dengan film action full adrenalin lainnya, Revolver juga punya sebuah action yang gak boleh dilewatkan men. Walaupun emang gak banyak aksi yang ditampilkan ya, tapi tetap bisa bikin tegang dan juga asik pas lagi nontonnya. Jadi kisahnya ada seorang polisi bernama Suyong yang lagi mempersiapkan buat pindah ke apartemen impiannya. Tapi tiba-tiba gak disangka-sangka nih, ia dilibatkan sebuah skandal korupsi yang dijanjiin bakal dapat hadiah besar buat nutupin kasus dari partnernya itu. 2 tahun kemudian pas hari kebebasannya, dia disambut orang asing bernama Yoon Sun, wanita misterius yang gak dikenal dan juga punya sebuah watak licik yang mungkin gak diketahui oleh Suyong. Ngerasa ada yang aneh, Suyong pun langsung mulai cari tahu nih soal uangnya yang dijanjiin itu dan kembali ke penjaminnya bernama Andy. Situasi makin rumit nih karena ternyata Andy ini bukan orang yang sembarangan dan punya wewenang yang besar untuk jadi otak di dalam semua ini. Mungkin sebagian kalian gak srek lah dengan filmnya ini, karena jujur aja men, gue spoil dikit nih bahwa actionnya minim parah gitu, mungkin hampir gak ada ya. Tapi tensi ketegangan dan juga vibes noir khas Koreanya sih bakal kerasa banget gitu, yang menjadikan film action ini bakal berasa unik banget. Dan masih ada bumbu-bumbu suspense yang bikin adrenalin lu naik gitu pas lagi nontonnya ya. Temponya tentu bakal sangat lambat ya, karena juga lebih ngedepanin eksplorasi karakternya si Suyong yang sangat dingin gitu dan penuh tekad ini. Tapi nggak tahu ya, ini cuma pendapat pribadi gua doang mungkin. Karakter tersebut nggak kena gitu ke dalam benak gua gitu men. Walaupun emang dikasih sebejibun banyaknya scene, tetap aja gitu nggak ada yang bisa puasin soal karakter utamanya ini men. Gini aja, dia polisi kan ya, tapi kelihatan nggak punya bela diri khusus. Mau dibilang detektif juga, pemecahan masalahnya lemah banget men. Jadi ya cuma berkutat di konflik-konflik karakter lainnya aja dari yang gua amati ini ya. Kayak Andy yang ternyata punya sifat kekanak-kanakan yang sangat buas walau pertama kali kayak orang yang serius gitu ya. Terus Yoon Sun yang licik gitu ya, jadi pelicin ceritanya, semuanya kok dapet gitu. Tapi enggak buat Suyong ini men. Jeon Do-yeon tentu bakal sangat keren banget jadi Suyong di sini, dan emang pas banget lah dengan raut wajah yang dingin dan cantiknya tersebut. Cuma ya entahlah ya, mungkin karena gue terlalu nonton sampai mendetail gitu, jadi malah cari celah gitu dengan salah-salahnya tersebut. Anyway, ratingnya cukup standar di IMDb gitu ya, di 5,4 men. Bisa coba aja tonton filmnya sendirian aja men. Kalau ditonton bareng-bareng malah jadi ketiduran gitu. Enak ditemenin dengan popcorn dan cemilan, bakal tambah seru sih. 받기로 약속한 돈을 받는데 뭐가 가고야. Paket lengkap buat nonton film action ya di Mission Crossing ini. Aksi komedi dan kriminal dengan cerita yang seru abis. Rugi banget sih kalau kalian belum nonton ya. Ceritanya dari seorang mantan agen bernama Park Kang-mo yang sekarang jadi suami rumah tangga yang juga sangat temperamen. Tapi dibalik peran sebagai suami tersebut, ternyata kamu juga terlihat dalam sebuah misi berbahaya tanpa sepengetahuan dari istrinya. Istrinya sendiri adalah seorang detektif ulung bernama Kang Mi-sun ya, yang juga selalu bertugas dengan patuh dan juga sangat taat gitu.
Pada saat yang sama, sebuah kasus dari mantan rekan Kang Mu secara mendadak muncul yang meminta bantuan untuk mengatasinya diam-diam gitu. Misun ini mulai curiga ya dengan sikap suaminya tersebut dan akhirnya mengikuti suaminya sampai di mana keduanya juga terseret dalam situasi berbahaya yang menguji pernikahan mereka. Ngegabungin aksi kriminal dan humor dengan dinamika suami istri yang kocak membuat gue sendiri mood booster pas lagi nontonnya, men. Ceritanya juga penuh dengan konflik ya dan twist yang bikin penasaran gitu. Menjadi salah satu andalan untuk film yang satu ini. Aksinya bakal sangat menggugah banget tentunya ya, dan juga penuh dengan laga intens tapi tetap fun buat ditonton gitu. Gak usah khawatir sama ratingnya karena masih safe juga kok. Ada di 6,1 situs IMDb yang tentu juga udah bisa kalian tonton dengan nyaman di layar kaca TV HD kalian yang udah colok Netflix tentunya ya. Cocok banget deh buat nonton bareng pasangan kalian di rumah. Nah, dari 5 film tadi lu bisa pilih nih sesuai selera buat lu sendiri tonton ya. Dari penuh dengan ketegangan kayak Hijack 1971 sampai yang bikin ngakak kayak Handsome Case Man. Jangan lupa buat share pendapat lu soal filmnya di kolom komentar di bawah ini. Sekian dari gua Ari Pemutri Riri, selamat nonton and see you in the next film.